Saya Muhammad Faisal. Saya Andre. Oke, selamat datang di podcast Hijau Lestari. Lestari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran hutan bagi kehidupan kita dan bagaimana kita bisa ikut serta melestarikannya. Oke, lanjut. Kita seringkali menganggap hutan hanya sebagai kumpulan pohon, padahal fungsinya jauh lebih luas dan vital bagi keberlangsungan hidup kita. Oke. Nah, untuk kali itu saya akan membahas tentang manfaat hutan. Nah, bagaimana menurut Andre manfaat hutan? Coba. Ya, Boleh. jadi manfaat hutan itu bukan hanya rumah bagi berbagai satwa liar, tapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ia menyerap karbon dioksida, mencegah banjir dan erosi tanah, serta menjadi sumber air bersih. Hutan juga menyediakan berbagai hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan, rempah-rempah, dan tumbuhan obat. Gitu ya. Ya. Ternyata hutan juga menyediakan berbagai manfaat dan buah-buahan, rempah, dan obat. Sangat bermanfaat. Nah, kira-kira selain rempah-rempah, apakah hutan memiliki ancaman terhadap hutan? Ya, tentu. Hutan kita menghadapi berbagai ancaman seperti penebangan liar untuk mengaup keuntungan pribadi, kebakaran hutan, dan perambahan lahan untuk pertanian atau pemukiman. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Wah, cukup parah ya. Nah, sekarang saya ingin coba bertanya kepada Faisal. Menurut kamu, ada tidak yang kamu ketahui mengenai cara melestarikan hutan? Oke, pertanyaan untuk melestarikan hutan ya. Ya. Kalau untuk saya teman-teman, cara melestarikan hutan, kita bisa berkontribusi dalam pelestarian hutan. Nah, hal sederhana seperti mengurangi penggunaan kertas, memilih produk kayu yang bersertifikat, dan mendukung program reboisasi sudah sangat berarti. Selain itu, kita juga ikut serta dalam kegiatan penanaman pohon dan kampanye pelestarian hutan. Nah, jangan lupa untuk selalu bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Ya. Peran pemerintah dan masyarakat. Nah, setelah itu pemerintah juga memiliki peran penting dalam melindungi hutan melalui kebijakan dan penegakan hukum. Namun, peran masyarakat juga sangat krusial. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, saya mau bertanya nih sama Andre. Bagaimana hutan menurut pandanganmu yang saat ini? Apakah bisa dinikmati untuk cucu-cucunya kita nanti atau sudah tidak mungkin bisa lagi dinikmati karena kebanyakan yang rusak saat ini? Ya, tergantung. Kalau kita ingin melakukan sebuah program penghijauan atau reboisasi, tentu bisa. Itu tergantung lagi di seluruh kesadaran masyarakat. Semuanya harus berpartisipasi. Ya, kalau misalnya kurangi kesadaran, buang sampah sembarangan, tidak ada penanaman, penghijauan kembali, tentu bakalan susah untuk ini dinikmati ke depannya. Ya, benar juga katanya. Dan untuk menurutku juga, saya tuh atau kalian juga itu harus sadar bagaimana cara melestarikan hutan agar hutan yang kita nikmati saat ini tidak habis dan bisa dinikmati sama anak cucu kita. Jangan nanti takutnya yang kita bisa nikmati saat ini, hutan yang ada kita lihat itu begitu banyak dan alami dan memiliki manfaat, itu nantinya hanya bisa dilihat sama anak cucu kita, yaitu yang buruknya, kabar buruknya mereka hanya bisa melihat melalui gambar hanya mereka hanya bisa melihat, menikmati kayak
hanya untuk melihat dari contoh, melihat dari buku. Kan sayang, mereka tidak merasakan lagi kenikmatan hutan atau lestari yang begitu alami. Ya, Sayang, sangat disayangkan sekali. tentunya itu berdampak buruk buat kesehatan dan lingkungan sekitar. Nah, untuk itu, oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dari saudara Andre dan Saudara Faisal, eh, untuk penutupannya, terima kasih sudah mendengarkan podcast yaitu Lestari Hijau. Hijau. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sa, aku rekam.